Saya ambil dari buku saudara ini. Buku yang tentang digital marketing itu. Ada tulisan bagus dari Michael Porter. Ya, dia percaya bahwa memang dunia digital itu berkembang. Teknologi juga semakin maju. Ya, teknologi juga semakin maju, maka dia menyarankan kalau saudara itu mau berbisnis dan bisnismu itu nanti mau mengandalkan sosial media untuk marketingnya, saudara mesti memiliki 6 prinsip ini. Ya, 6 prinsip ini. Yang pertama, saudara itu mesti punya tujuan yang tepat. Jadi bisnismu tuh didirikan buat apa sih? Bisnismu itu didirikan buat apa? Target yang mau dicapai itu apa? Dan pastikan target itu secara ekonomi visible. Maka disebut di situ the right goal in real economic value. Nah, makanya ada istilah semacam itu. Ya, terus yang kedua, jadi setelah targetmu itu jelas dan itu secara ekonomi layak dilakukan, saudara mesti mendefinisikan yang namanya value proposition. Nah, apa sih itu value proposition? Value proposition pada dasarnya adalah apa yang kamu punya yang unik. Saudara sudah merumuskan di matrik gambar-gambar itu sudah. Unik, penting, tapi bisa dilakukan. Unik, penting, bisa dilakukan. Yang ketiga, saudara itu mesti punya yang namanya distinctive value chain. Apa itu distinctive value chain? Itu kamu melakukan sesuatu yang berbeda. Berbeda dari orang lain. Kemudian, kadang saudara itu kan punya idealisme toh. Saudara itu pasti punya idealisme. Nah, idealismemu itu kadang nggak bisa dicapai. Asal aku mau mencapai, ya wes tak capai gitu. Ya. Kadang kamu harus menyesuaikan dikit. Oh, aku punya masalah di sini. Oh, aku mau ngatasinya begini, gitu. Terus, saudara mesti mencapai yang namanya fit. Apa itu fit? Keselarasan.
Antara apa? Antara apa yang kamu lakukan dengan resources yang kamu punya. Terus kau harus memastikan bahwa bisnismu itu berlanjut, kontinuitas. Maksudnya kontinuitas itu apa toh? Maksudnya kontinuitas itu adalah jangan saudara dirikan perusahaan, untuk sebulan kemudian tutup. Dirikanlah perusahaan untuk seterusnya. Jadi, Michael Porter itu mendefinisikan 3 prinsip. Nanti kalau di ujian, saya tanyanya apa? Saya tanyanya, saudara kan punya bisnis toh, itu yang kau punya itu, yang kau bikin sendiri itu. Tolonglah itu bisnis dibuat ilustrasi untuk 6 poin yang ini. Itu kalau di ujian, kalau sore ini enggak lah, sore ini enggak. Nanti kalau di ujian. Ya, kalau di ujian saya tanyanya begitu. Bisnismu itu berarti right goal-nya apa? Tujuan bisnismu itu apa? Ya, tujuan bisnismu itu apa? Tujuan bisnismu itu apa? Value proposition-nya apa? Yang kamu punya berbeda itu apa? Ya kan, balik ke situ lagi. Terus kadang dalam bisnis itu kan nggak bisa idealis. Kadang mesti ada, ya kurangi di sinilah, tambah di sanalah, begitu. Nah, paham itu baik-baik ya. Oke, terus mesti jamin fit. Fit apa? Fit antara apa yang kamu punya dengan yang kamu inginkan. Terus bagaimana menunjukkan bahwa bisnismu itu sustain. Ya, paham itu baik-baik. 6 prinsip ini akan sangat membantu bagi perusahaan untuk bersaing. 6 prinsip ini akan sangat membantu perusahaan untuk bersaing. Ya, dan unggul tentunya.
Oke. Terus saya pindah ke sini. Ini masih saya ambilkan di bukumu loh ya. Saya masih ambilkan di bukumu. Oke. Jadi semua itu bermula di titik ini loh, saudara. Semua itu bermula di titik ini. Situation analysis. Sebelum saudara bikin bisnis, saudara semua itu mulanya dari situation analysis. Banyak orang itu bilang itu SWOT analysis, analisis lingkungan internal dan eksternal, yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin secara ringkas. Ya, itu. Kemudian kalau situation analysis, SWOT itu sudah dilakukan, tahu kondisi internal, tahu kondisi eksternal, saudara masuk ke objektif. Objektif itu penyesuaian penentuan target. Sell, itu ada 5S, itu sell, serve, sizzle, speak, sama save. Sell itu bagaimana, yuk jualan aja, barangmu laku gitu. Ya, serve itu bagaimana konsumenmu bisa puas. Sizzle, bagaimana orang itu melekat di situsmu itu kalau online. Jadi orang itu ngunjungi situsmu bukan cuma 1 menit, tapi dia bisa berlama-lama di situsmu. Dia enjoy di situsmu, bisa lama-lama masuk ke situsmu itu. Speak itu engage, itu orang itu konsumen itu ya berkomunikasi, memberi saran, cerita ke orang lain gitu. Save itu efisiensi. Ya, jadi kalau you mau berbisnis khususnya yang online, pahamilah konsep-konsep itu. Terus bagaimana mencapai 5S itu? Itu namanya strategi. Kalau di situation analysis tadi, where we are now, posisi kita kayak apa? Objektif, kita ingin mencapai apa? Strategi, bagaimana mencapainya? Ada namanya segmentasi, targeting, positioning, yaitu STP. Mau dapat paham itu. Ada online value proposition, OVP. Ada sequence, mesti dibuat kredibilitas, belum orang mau lihat. Mesti ada integrasi, dan ada macam-macam itu, termasuk web functionality. Oke, kemudian strategi itu diterjemahkan menjadi taktik.
Taktik itu apa? Lebih detail dari strategi. Kemudian taktik itu detailnya itu. Misalnya marketing mix-nya mau lewat apa, terus siapa yang kontak, jadwalnya kapan. Kalau taktik itu sudah beres, ketindakan. Itu bagaimana taktik itu bisa dilakukan. Kemudian control. Jadi itu satu siklus ya. Setelah control pun pindah lagi ke situation analysis, melihat kondisinya udah berubah atau belum. Ya, jadi itu muter terus begitu. Ya, muter begitu. Ya, mohon bisa dipahami baik-baik ya. Clear ya saudara ya. Semoga saudara bisa memahami ini dengan baik. Oke. Saya teruskan. Ini contoh saudara, contoh untuk performance measurement system. Contoh untuk performance measurement system. Perusahaan mesti memahami beberapa aspek. Ya, beberapa aspek. Ada aspek namanya customer acquisition. Bagaimana orang itu, konsumen itu nanti tertarik. Nah, hal-hal apa yang bisa mempengaruhi customer acquisition? Ya, kekuatan proposisimu, kamu menawarkan apa di bisnis, marketingnya bagaimana, ya, bagaimana acceptance-nya bisa naik. Itu namanya customer acquisition. Kemudian ada customer retention. Orang itu kalau sudah ke tempatmu nggak kemana-mana. Tergantung dari layanan yang kau berikan, diferensiasimu, bagaimana kau membina hubungan baik dengan mereka. Pada bagian kedua ini udah mulai menjaga orang yang dipunya. Terus frekuensi of visit. Nah, seberapa sering situs kita dikunjungi orang. Itu tergantung freshness, kesegaran, itu kontennya bagus apa enggak. Kemudian ada saat-saat yang membujuk atau enggak. Terus loyalty. Nah, akuisisi, retensi, dan ini itu akan mempengaruhi jumlah kunjungan. Seberapa orang mau mengunjungi situsmu. IG-mu kak, TikTok-mu lah, Facebook-mu lah, apapun itu. Saudara mesti paham itu. Terus ada namanya performance driver. Ada istilah conversion rate. Conversion rate itu kalau 100 orang mengunjungi, yang lantas beli berapa persen? Kalau 100 orang mengunjungi, yang lantas beli berapa persen?
Dipengaruhi oleh apa? Conversion rate itu. Seberapa jauh orang itu membatalkan pembeliannya. Ini harusnya kecil nih abandon purchases. Orang sudah mau masuk, batal. Dipengaruhi apa? Kemudahan, kecepatan, kepercayaan pada situs. Jadi kalau situsmu itu mudah dipakai, kecepatannya tinggi, trust-nya tinggi, maka akan abandonnya itu akan turun. Abandonnya akan turun. Terus promosi mempengaruhi conversion rate. Kalau promosinya kecil, ya conversion rate-nya akan rendah. Ya, promosi itu ada relevansi, ada value. Ada customer journey, orang tuh lihat IG-mu atau Facebook-mu tuh seneng gitu loh, seneng. Ya, mereka menikmati itu. Nah, ini akan mempengaruhi conversion rate. Ya. Terus performance yang kedua adalah average order value. Kalau orang pesen, itu rata-rata pesennya senilai berapa? Ada upselling, nawarin orang untuk beli yang lain lagi. Ada produk grouping, gitu. Atau bundling dijadikan satu, cross selling. Nah, rata-rata beli sekian dikali conversion rate sekian, ketemu average order value sekian. Ini kalikan kunjungan, nah ketemu online salesmu berapa. Artinya, saudara, dalam mengelola bisnis secara online, you mesti peduli pada apa yang ada di sini loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini masing-masing ada yang pengaruhi. Yang namanya success factor. Pastikan kalian selalu memperhatikan yang namanya success factor ini. Nah, paham itu baik-baik. Yang terakhir untuk hari ini. Nah, ini materi umum. Sangat biasa. Nah, materi umum sangat biasa. Saudara mesti ngerti itu istilah diversifikasi itu apa, market development itu apa, market penetration itu apa, dan product development itu apa. Kuncinya produknya baru atau lama. Atau pasarnya baru atau lama. Jadi kalau produk baru ke pasar baru, saudara bikin produk baru ke pasar baru, itu namanya diversifikasi. Kalau itu produknya baru, pasarnya yang ada, kalau itu produknya baru, pasarnya yang sudah ada, itu namanya, gitu, produk baru, pasarnya sudah ada, product development. Kalau produknya sudah ada ke pasar baru, itu namanya market development. Kalau produknya lama, pasarnya lama, namanya market penetration. Tolong pahami baik-baik. Ini besok jadi soal ujian.
Misalnya saya tanya tentang KFC, market development caranya bagaimana, market penetration caranya bagaimana, diversification caranya bagaimana, dan product development caranya bagaimana. Ya, oke, saudara, hari ini saya berhenti sampai di sini dulu. Ya, masih ada 3 slide lagi, tapi setengah jam nggak akan cukup untuk menjelaskan itu. Jadi saya akhiri hari ini sampai di sini. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Oke, kalau nggak ada cukup dulu ya. Sampai di sini. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Ketemu besok Rebo.